Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Motivators, jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivators. Pada kesempatan kali ini sudah beberapa waktu saya tidak membuat video. Kali ini insya Allah kita akan kembali lagi. Saya doakan semoga para sahabat semuanya selalu sukses dalam kehidupan sehari-hari dan juga sukses melaksanakan tugas mulia masing-masing. Sahabat Motivators, pada kali ini saya ingin mengajak diskusi satu hal yang selama ini menjadi perbincangan hangat ya di kalangan pendidikan, di kalangan guru begitu ya, yaitu tentang AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimal. Ini menarik ya, ini menarik karena menjadi isu nasional gitu ya. AKM itu ya, Asesmen Kompetensi Minimal itu diberlakukan oleh pemerintah menurut rencana ya, yang sudah kita dengar adalah pada level-level kelas tertentu, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi masing-masing jenjang diambil satu level mewakili jenjang SD, SMP, SMA. Nah, yang menariknya adalah diberikan di kelas yang bukan kelas akhir. Ini membuktikan bahwa AKM ini bukan untuk menentukan kelulusan. Itu nomor satu yang perlu dipahami loh rekan-rekan guru dulu ya, bahwa AKM itu tidak mengukur atau tidak bertujuan untuk kelulusan murid dari sebuah satuan pendidikan. Nah, pasti ada tujuan lain. Nah, apa tujuannya? Diambil kelas-kelas itu adalah untuk melihat grade, untuk melihat pemetaan, untuk melihat pemerataan bagaimana ketercapaian daya serap kurikulum di kelas-kelas tertentu begitu. Kemudian ingin melihat sejauh mana kemampuan murid pada satu bidang tertentu. Dan AKM ini sudah kita dapat informasi bahwa fokusnya adalah literasi dan numerasi. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah kita ya, terutama di pendidikan ingin melihat kemudian ingin memperbaiki dua kompetensi ini, yaitu kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, melalui suatu desain suatu indikator soal yang bisa mengukur kedua kemampuan itu begitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa AKM ini tidak serta-merta mengukur kurikulum ya. Saya kurang sependapat kalau AKM ini larinya ke mengukur kurikulum ya. Tidak pas nanti ya. Pasti yang diukur adalah kompetensi lain, yaitu literasi dan numerasi. Bicara literasi, bicara numerasi, banyak sekali yang bisa kita turunkan di sana. Namun secara gampangnya adalah kemampuan anak membaca, kemampuan anak menulis, kemampuan anak menganalisis, kemampuan anak untuk menemukan pesan-pesan yang tersurat atau yang tersirat, kemudian kemampuan mengkomunikasikan kembali, kemampuan menyimpulkan, dan segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan membaca sebuah teks, informasi dari luar, diolah, dikeluarkan lagi, didaya gunakan. Itu bagian dari literasi. Kemudian dari numerasi ada bersinggungan dengan matematika itu sendiri, kemudian masih terkait dengan bilangan-bilangan gitu ya. Namun yang paling penting adalah dengan numerasi ini sepertinya ada desain yang sangat luar biasa ke depan anak-anak untuk dirangsang, dilatih supaya mereka lebih berpikir sistematis, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan juga bagaimana menggunakan teknologi dari alam sekitarnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya hal ini sangat baik nih sahabat ya. Rekan-rekan guru di lapangan ya, jangan menganggap bahwa AKM lebih tinggi dari ujian sekolah ya. Jangan menganggap AKM lebih tinggi, lebih penting dari ujian sekolah ya. Tetap ingat nomor satu, ujian sekolah yang dilakukan oleh sekolah itu
yang mengantarkan anak kelas 6 untuk lulus itu juga penting ya, karena itu yang sudah kita rancang dalam waktu kurun 6 tahun. Sementara untuk AKM hanya dilakukan di kelas 5 dan yang melaksanakan adalah nanti pemerintah melalui lembaga yang lembaga yang berkesesuaian begitu ya. Instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai gara-gara kita menghadapi AKM ini konsentrasi kita menjadi buyar gitu ya. Konsentrasi kita untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas rendah, di kelas 1 sampai kelas 6 jadi berkurang, kemudian ujian sekolah menjadi tidak penting lagi, yang penting adalah AKM gitu. Menurut saya ini pemahaman yang keliru dan perlu segera diperbaiki ya, perlu segera diperbaiki. Nah, bagaimana caranya? Dua-duanya harus jalan ya, dua-duanya harus jalan. Program AKM dari pemerintah harus jalan, kemudian ujian sekolah juga harus jalan ya, harus jalan dua-duanya. Nah, sahabat, rekan-rekan guru di seluruh Nusantara, kalau kita menengok tentang informasi sekilas AKM itu, kemudian ada contoh-contohnya begitu ya, kita dapat menyimpulkan bahwa anak diajak untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan informasi dari berbagai bidang ya. Ada berbagai bidang ya, ada berbagai bidang di sana, baik bidang ekonomi, kemudian sosial, budaya, saintifik, personal, semua informasi dijadikan sebagai bahan untuk stimulus ya, untuk stimulus. Nah, ini saya kira menarik ya. Jadi menjadi ciri khas di soal-soal yang dikeluarkan dalam AKM itu diawali dengan teks, diawali dengan wacana, diawali dengan bacaan. Nah, mengapa demikian? Nah, kita memang ingin memperbaiki literasi, sehingga ya literasi itu yang ditampilkan dahulu. Jadi anak-anak sebelum mengerjakan soal itu harus membaca terlebih dulu, dia harus memahami bacaan, memahami dalam arti sesungguhnya atau menemukan kaitan-kaitan, menemukan hubungan-hubungan. Nah, soalnya itu nanti dikeluarkan, dikonstruksi dari teks atau wacana atau bacaan yang sudah disusun itu. Jadi kita melatihnya adalah bagaimana anak-anak itu gemar membaca. Bagi Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu yang sudah punya program kegiatan literasi, kegiatan membaca yang sudah membudaya, saya kira untuk menyesuaikan diri dengan model-model soal AKM ini tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat ya. Ini yang paling penting untuk dipahami. Nah, kalau kita melihat beberapa contoh soal AKM ya, beberapa contoh saja, sepertinya soal itu agak aneh ya, agak aneh bagi kita, agak aneh bagi murid juga ya, karena dia tidak langsung mengukur kompetensi kurikulumnya ya. Jadi untuk memahami soal itu butuh beberapa prasyarat. Nah, prasyaratnya adalah analisis, sintesis, evaluasi begitu. Jadi soalnya soal level tinggi. Nah, ini menjadi sangat baik manakala ibu bapak juga pernah belajar, sudah pernah membuat soal-soal tipe HOTS, High Order Thinking Skill ya. Jika anak-anak kita sudah terbiasa, ibu bapak sudah terbiasa membuat soal-soal model HOTS, maka akan lebih mudah lagi bapak ibu membuat soal-soal tipe AKM ini, karena mendekati begitu ya, mendekati. Hanya yang menjadi pembedanya adalah ciri khas literasi muncul di soal literasi, muncul di soal numerasi. Baik literasi maupun numerasi, pengantarnya selalu berbentuk teks, pengantarnya selalu berbentuk wacana. Nah, yang terakhir, apakah nanti di dalam pelaksanaan AKM itu seluruh kelas 5 di sekolah kita itu akan mendapatkan kesempatan atau tidak? Ya, itu menjadi urusan pemerintah. Bisa jadi pemerintah, karena ini sifatnya pemetaan, mungkin bisa jadi dari murid kelas kita, kelas 5 di sekolah kita itu tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk ikut AKM, mungkin sistem random atau sistem acak gitu kan. Data bodiknya kan sudah dari pemerintah.
Ya, jadi kita siap saja kalau sekolah kita ditunjuk, kemudian kuotanya terbatas. Nah, walaupun kuotanya terbatas, apakah anak-anak kelas 5 itu tidak berhak diberikan perlakuan tentang AKM? Saya kira penting dilakukan pemerintah atau tidak. Soal-soal yang bentuk AKM itu bagus, ya, bagus sekali, ya, bagus sekali bagi murid, bagus sekali bagi guru. Artinya anak-anak dan guru diajak berpikir menyelesaikan sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, soal di AKM ciri khasnya tidak melulu kepada kurikulum, tidak menemukan sekian kali sekian, kemudian pengetahuannya, menuliskan hasilnya, tidak. Tetapi juga diukur bagaimana proses berpikirnya. Proses berpikir anak itu diuji. Jadi pada saat mengerjakan soal yang ditanya bukan hasilnya, tapi bagaimana proses berpikir juga ditanyakan. Nah, ini menjadi bagian yang terpenting di dalam struktur berpikir anak, di mana anak akan disiapkan di dalam pola pemikiran abad 21, yaitu critical thinking, kemudian komunikasi, kolaborasi, dan juga yang lain, ya, komunikasi dan yang lain begitu. Jadi 4C, ya, tipe-tipe 4C ada di sini. Ini salah satunya adalah menggunakan AKM. Jadi Bapak Ibu bisa kita simpulkan bersama, jangan terlalu fokus kepada AKM, jangan terlalu menganggap bahwa AKM itu lebih tinggi daripada ujian sekolah, jangan menganggap AKM itu lebih segalanya, bukan, ya. Anggap saja biasa saja, tapi memang AKM perlu disikapi. Bagi kita yang tidak pernah membuat soal tipe AKM, bagi kita yang tidak pernah membuat soal-soal tipe HOTS, ini pasti merepotkan dan pasti membutuhkan adaptasi yang luar biasa. Saran saya, Bapak Ibu, mulai sekarang banyak membaca tentang AKM itu, banyak berlatih, ikuti pelatihan, ikuti seminar, dan yang terpenting adalah mampu membuat soal-soal yang memang diharapkan dari tipe literasi dan numerasi. Demikian, mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Saya Gunanto Motivatras. Salam sukses, salam Motivatras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.